Shalom adik-adik, wow, welcome to NDC Kids at Home. Wah, seneng banget nih kakak bisa ketemu lagi nih sama adik-adik dalam ibadah NDC Kids at Home. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita mau nyanyi, dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ikutin kakak berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami mau mengikuti ibadah NDC Kids at Home. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Are you guys ready? Kita mau memuji Tuhan sama-sama. NDC Kids, praise the Lord. I'm laying them down.
kebaikan-Mu, karena kasih-Mu di dalam hidup kami ya Yesus. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Lebih lagi aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. One minute, 37 seconds later. Adik-adik, pernah punya barang-barang kesayangan nggak? Apa ya? Misalnya sepatu, baju, mainan, Barbie, apalagi ya? Barang-barang kesayangan itu pasti deh kita jaga banget. Ya dicuci, sering-sering kita lap, pokoknya harus bersih deh. Kayak gini nih. Kalau mainan yang habis dipakai, kita bersihin sampai dibulak-balik. Bener-bener diperhatiin banget, jangan sampai ada debunya. Terus kalau mau disimpan, kita bungkus pakai plastik. Sampai rapi banget kayak gini nih. Tujuannya apa? Ya supaya tetap bersih, tetap rapi, nggak ada debunya. Jadinya sampai dibungkus deh kayak gini. Terus nih ya, saking takutnya barang kesayangan kita kotor, sampai-sampai waktu ada temen yang mau minjem atau mau lihat, kita tuh sampai disuruh cuci tangan dulu. Pokoknya tangan temen kita itu tuh harus bersih. Dicuci pakai sabun, terus harus disemprot hand sanitizer, dilap pakai tisu basah. Walah, pokoknya tangan teman kita ini tuh harus super duper bersih sebelum pegang benda kesayangan kita ini. Terus kita juga harus cek udah bersih belum nih. Lagi mikir nih adik-adik. Sebenarnya selain barang-barang kesayangan itu, ada lagi nggak ya yang harus kita jaga sampai bersih banget kayak gitu? Nah adik-adik, jadi barang-barang kesayangan itu harus kita jaga ya untuk tetap bersih. Tapi selain barang kesayangan kita nih adik-adik, ada lagi loh yang harus kita jaga untuk tetap bersih. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu? Ini? Bukan. Ini? Bukan juga, ini memang sih harus dijaga tetap bersih. Tapi bukan itu yang kakak maksud. Yang kakak maksud adalah hati kita. Nah, hati kita ya, jadi harus dijaga tetap menjadi bersih. Jadi kalau misalnya ada yang suka bikin kotor, kita sebenarnya nggak boleh ya. Nah, apa sih yang bisa bikin hati kita menjadi kotor? Misalnya nih, kita suka bohong. Ya, suka bohong itu juga bisa bikin hati kita jadi kotor. Terus apalagi ya, ada misalnya nih kita mau ulangan tapi kita masih asik nih nonton film, males besok nyontek aja. Wah jangan ya adik-adik, itu bisa bikin hati kita jadi kotor juga. Terus apalagi nih adik-adik,
Nah, misalnya kita masih suka jahilin temen kita mungkin sampai bikin temen kita nangis. Wah, itu juga nggak boleh ya adik-adik. Apalagi nih adik-adik, wah banyak banget ya hal yang bisa bikin hati kita jadi kotor. Misal kita suka marah, kita suka ngomel, kita masih suka bales nih. Kalau misalnya temen kita ini lagi ngeledekin kita terus kita bales, "Heh, apa kamu? Macem-macem kamu, lihat-lihat aku, mau apa kamu?" Nggak boleh kayak gitu ya. Nanti hal kayak gitu bisa bikin hati kita jadi kotor. Kalau misalnya semua hal itu membuat hati kotor, nah terus hati kita bentuknya jadi kayak apa nih adik-adik? Lihat adik-adik, udah nggak bersih lagi, udah kotor hati kita. Nah, maka dari itu nih adik-adik, kita harus tetap membuat hati kita tetap bersih. Dengan cara apa? Jangan mau ya tergoda sama hal yang tadi tuh bikin hati kita jadi kotor. Kalau misalnya kita tergoda untuk ngomel, jangan mau. Kita harus tetap menjaga hati kita bersih. Kalau misalnya tergoda untuk tadi tuh ngata-ngatain balesan teman kita juga jangan mau ya adik-adik. Terus kalau misalnya kita tergoda untuk bohong, nah kita juga jangan mau ya adik-adik. Kita harus tetap menjaga hati kita untuk tetap bersih, untuk menghindari hal-hal yang tadi tuh. Ya misalnya nggak boleh kasar. Nah terus apa lagi adik-adik tadi? Terus kita suka, mungkin tadi ya jahilin teman kita. Nah kita jangan ya adik-adik, kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Tetaplah jaga hati kita tetap bersih. Halo teman-teman, halo Kak Sony. Hai Jen, hai teman-teman semua. Nah adik-adik tahu kenapa kita mesti menjaga hati tetap bersih? Apakah kita doang atau orang lain juga sama seperti itu? Tentu adik-adik, bahkan dulu pernah ada loh 4 anak remaja hebat yang menjaga hatinya tetap bersih. Yang pertama itu namanya Daniel. Kemudian yang kedua namanya Hananya. Nah Jen, yang ketiga siapa? Misael. Dan yang keempat adalah Azaria. Keempatnya mereka adalah bangsa Israel adik-adik, tapi mereka diculik dari keluarganya, mereka dibawa ke negeri yang jauh, yaitu ke Babel. Hah? Kok gitu sih Kak? Iya, karena keempatnya ini mereka sangat pinter, mereka sangat berbakat. Jadi pejabat-pejabat itu berpikir bahwa kalau seandainya keempat remaja ini dilatih, terus dikasih pelajaran kepada mereka, pengajaran, wah suatu hari nanti begitu mereka dewasa, mereka akan menjadi orang-orang hebat. Dan mereka bisa membantu raja untuk pekerjaannya di istana raja. Gitu Jen. Oh, sama ya Kak, berarti sama kayak adik-adik di sekolah. Terus mereka diajarin juga ya Kak ilmu perbintangan denger-denger. Nah betul banget Jen, mereka belajar banyak hal di istana raja. Terus hebatnya lagi karena mereka ini pilihan, bukan remaja sembarangan. Mereka boleh makan makanannya raja. Tahu nggak Jen, di istana raja itu makanannya enak-enak banget. Terus minumannya semua ada. Mau minum apa? Ada. Terus belum lagi tempat makanannya itu. Wah yang keren, yang bersih, yang kinclong semua. Pokoknya semua makanan enak ada di situ. Dan mereka boleh icip, mereka boleh makan sepuasnya. Tetapi Jen dan teman-teman semua, adik-adik semua, mereka tidak mau makan makanan raja. Karena menurut mereka nih Jen, kalau makanan raja itu sebelum mereka makan sudah dipersembahkan dulu kepada dewa. Karena dulu raja di Babel itu percayanya kepada dewa-dewa. Jadi Daniel dan teman-temannya nggak mau mereka bikin hati Tuhan sedih. Hati Tuhan sedih dong kalau melihat mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Karena mereka, Daniel dan teman-temannya itu adik-adik, mereka hanya percaya kepada Tuhan saja. Akhirnya mereka ambil keputusan nih Jen. Mereka bilang kita tidak boleh makan makanannya raja. Gitu. Wah, keren banget ya Kak Sony. Betul sekali Jen. Terus, tapi mereka kasih sesuatu nih buat pegawai istana raja itu. Mereka bilang begini,
Bapak kasih kami makanan sayur-sayuran saja sama air putih. Jadi kami akan makan itu. Kami mohon maaf, kami tidak boleh, kami tidak mau makan makanan raja. Kami cukup makan sayur-sayuran dan buah saja. Tetapi adik-adik tahu, pegawai istana itu kaget. Lah, kok mereka nggak mau sih? Padahal itu kan makanan yang enak ya. Tetapi si pegawai itu bilang begini, nanti aduh gimana dong ya kalau mereka tiba-tiba nanti makan itu terus, kira-kira mereka bisa belajar dengan baik gak ya? Sampai pegawai itu jadi takut gitu Jen dengan keputusan mereka. Nah, tetapi mereka kasih syarat akhirnya. Begini deh Pak, mereka ngomong ke pegawai istana itu. Gini aja Pak, kasih kami waktu 10 hari. Ya 10 hari ya, kasih kami waktu 10 hari, kami akan makan sayur-sayuran dan air putih. Kalau nanti badan kami tambah kurus, kami sakit-sakitan, kami lemah, kami tidak bisa belajar dan konsentrasi, ya kami boleh diganti menu makanannya. Tetapi kalau nanti Bapak melihat kami setelah 10 hari, badan kami tetap segar, tetap kuat, bisa belajar dengan baik, artinya kami akan tetap makan makanan yang kami pilih itu. Gitu Jen, dan akhirnya yang terjadi, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika selesai 10 hari itu, mereka tetap sehat Jen. Mereka tetap bugar badannya. Wah. Nah Jen, dan akhirnya tahu nggak? Setelah mereka selesai 10 hari itu, ya raja mengadakan tes. Ya, mengadakan tes karena mereka kan di sana belajar banyak. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Keempat Daniel dan teman-temannya itu mereka mendapatkan nilai terbaik. Bahkan dikatakan mereka lebih pintar, lebih hebat. Pinternya dari orang-orang yang hebat pada saat itu. Jadi Jen dan adik-adik semua luar biasa banget kan? Tuhan kita keren banget. Dia tetap menyertai kita. Adik-adik, lihat kan tadi Daniel dan teman-temannya? Tuhan lihat mereka berempat benar-benar jaga hati mereka. Nggak mau bikin Tuhan sedih. Nah, adik-adik percaya nggak sih kalau mereka itu bisa pinter, padahal cuma makan sayur-sayuran. Padahal sekitaran orang-orangnya itu yang lain-lain itu pada makan daging loh. Adik-adik tahu kan kalau daging itu proteinnya tinggi banget. Nah, tapi itulah Tuhan kita. Dia pasti menolong kita dengan cara yang super duper ajaib. Iya, karena dia lihat, wah, Daniel dan teman-temannya ini adalah orang-orang yang mau jaga hati supaya bersih, gak kegoda sama yang lain-lain. Padahal ya adik-adik ya, di Babel itu super banyak banget orang-orang yang pintar loh adik-adik. Tapi Tuhan pilih Daniel dan teman-temannya. Kalau zaman dulu Tuhan bantu Daniel dan teman-temannya, Tuhan tolong, pasti hari ini Tuhan tolong kita. Waktu Tuhan lihat nih, wah kita gak kegoda untuk ngelakuin hal-hal yang gak bagus nih. Misalkan iri, kesel, marah-marah, terus wah pokoknya hal-hal yang gak bagus deh di mata Tuhan. Tuhan pasti jagain kita, Tuhan pasti berkatin kita adik-adik. Karena Tuhan lihat kita taat adik-adik. Terus ya, tunggu. Sebentar. Iya Tuhan jagain kita, Tuhan berkatin kita karena itu janji Tuhan. Tuhan janji untuk memberkati dan gak pernah ninggalin anak-anaknya yang taat. Adik-adik inget gak cerita tentang ini nih? Kalau misalkan kita ini jadi anak yang taat, yang baik di tengah teman-teman kita. Terus teman-teman kita bingung nih. Kamu kok bisa ya? Kamu itu baik, sabar,
terus suka tolong aku padahal nggak ada yang lihat. Terus kamu tuh orangnya ramah banget. Penasaran mereka, Tuhan Yesus itu siapa sih? Bingung aku. Ya, itu kesempatan tuh buat adik-adik. Adik-adik boleh cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan baik banget sama kita. Dalam hidup kita bagaimana Tuhan baik banget. Ya kan? Nah bonusnya kalau misalkan mereka percaya sama Tuhan. Pasti senang banget. Ya kan adik-adik? Senangnya luar biasa. Kalau bisa bawa teman-teman lain percaya sama Tuhan Yesus. Nah makanya mulai hari ini kita jaga hati kita supaya tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan dan jadi anak yang taat.
Nah, gimana adik-adik, seru kan ya firman Tuhan hari ini ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita udah selesai nih ibadahnya. Kita mau tutup ibadah NDC Kids at Home pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk ikutin kakak lagi, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh mengikuti seluruh ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan sebentar Tuhan kami mau tutup ibadah kami mau melakukan aktivitas kami, apapun itu Tuhan yang kami mau kerjakan, Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you guys next week and happy Sunday. Pertanggal 2 Oktober 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 4-12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan mama dan papa melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10. Buat adik-adik yang belum bergabung small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini. Lalu untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App, dan bagi papa mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi ada dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.